Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 12 Maret 2020. Hari ini nggak terlalu bagus, malah cenderung buruk karena IHSG ditutup di minus 5,01%. Sebenarnya aturannya itu adalah indeks akan ditunda atau pasar akan diberhentikan selama 30 menit pada saat IHSG menembus minus 5%. Tetapi karena tadi kita punya indeks itu menembus angka 5% di jam 15.30-an, otomatis selama 30 menit diberhentikan langsung sampai ke sesi ya, langsung sampai di jam 16.00 di mana sesi kedua ditutup, sehingga kita melihat bahwa hari ini pasar ditutup sebelum waktunya. Padahal ya itu aturannya cuma 30 menit. Seandainya minus 5% itu terjadi di pagi hari, maka sesi 2 kemungkinan masih bisa lanjut lagi. Seperti itu kira-kira aturan yang berlaku, aturan yang baru dikeluarkan oleh BI. Ini agak menarik karena kita sudah kembali ke bawah 5.000 dan berdasarkan kita punya chart ini, kotak hijau adalah saat terakhir di mana IHSG sampai ke bawah 5.000 ya, sampai di sini tahun 2016. Setelah 4 tahun berlalu, indeks kembali turun di bawah angka 5.000 dan ini adalah sesuatu yang ya kalau mau dikatakan luar biasa enggak juga. Ini kan biasa banget kalau ada terjadi kenaikan terus terjadi retracement, hal yang biasa. Penurunan tahun ini kayaknya memang benar-benar cukup mengagetkan buat teman-teman juga mungkin yang baru pertama kali menyaksikan pasar kita di hold. Nah, ini adalah suatu kesempatan untuk bisa bercerita ke anak cucu. Wah, dulu waktu saya trading itu sempat di hold, terjadi penurunan sangat dalam berdasarkan bla bla bla. Tapi beginilah, kita ngomong yang sebenar-benarnya aja dulu, bahwa di saat seperti ini kita udah melihat ada pihak yang panik. Dalam hal ini saya mengatakan kita punya otoritas bursa udah terlihat panik, udah tidak bisa disembunyikan lagi, mereka mengalami kepanikan luar biasa. Kemudian kalau dalam situasi panik seperti ini, kalau otoritasnya udah panik, biasanya tradernya juga ikutan panik. Dan saya mesti katakan kepada teman-teman, pada saat orang lain panik, semestinya yang bisa mengambil keuntungan adalah orang-orang yang tetap berpikiran jernih. Ini kita punya chart monthly ya, saya akan bersihkan dulu biar lebih kelihatan. Sama teman-teman perhatikan, kita punya supportnya ada di 4615 di Fibonacci 423,6. Ini ada supportnya, nanti kita akan lihat di chart kalau kita udah gambar ulang. Selama terjadi kepanikan di pasar, teman-teman yang tetap berpikiran jernih, yang bisa melihat kesempatan dalam setiap kali krisis, itulah yang akan menjadi pemenang. Makanya teman-teman harus tetap cool, tidak ikutan panik, tetapi selalu waspada, dan kita akan menjadi pemenangnya gitu. Tenang aja, ini hal yang biasa, sangat biasa. Teman-teman lihat di tahun 2008 itu bursa turun juga cukup dalam, IHSG-nya turun dalam, dan ini nggak main-main loh turunnya. Kita dari harga 2.800 itu turun sampai harga 1.060, itu lebih dari 50%. Kalau sekarang puncak bursa kita ada di angka 6.600, kalau dia turun 50% itu ada di sekitar 3.300. Ini Fibonacci-nya saya bawa gambar, dan itu berarti ada di sekitar sini di 61,8% Fibonacci saya. Ini adalah Fibonacci monthly, udah bisa dikatakan ini agak-agak hitam ya. Ini udah hitam, ini udah trennya udah tren menengah, tren yang ke menengah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman di tahun 2008 di mana indeks terkoreksi 50%, maka kita akan melihat di Fibonacci ini ada di sekitar angka 61,8. Tapi jangan berpikir seperti itu, jangan takut dulu, jangan terlalu gugup dulu ya. Itu kan hanya berdasarkan pengalaman di tahun 2008. Tahun ini enggak seperti itu. Tahun ini lebih buruk karena kita mengatakan seluruh dunia ini yang lagi kena krisis ya. Jadi bukan cuma sekedar corona itu saya rasa bisa dikendalikan. Negara lain itu berhasil mengendalikan. Indonesia yang belakangan kena juga mestinya tinggal mencontoh gimana sih cara penanganan corona sehingga negara-negara lain bisa survive gitu. Itu hal yang mudah. Yang menyedihkan adalah masalah perekonomian kita.
kasus Jiwasraya dan berbagai reksadana itu cukup mengganggu. Bahkan saya bisa mengatakan itulah faktor penentu, faktor pengganggu yang sebenarnya. Mereka lah yang membuat perekonomian kita kelihatan bobroknya. Jadi menurut saya corona itu bukanlah suatu masalah yang terlalu besar untuk kita punya pasar. Reksadana, Jiwasraya, dan kawan-kawannya itulah sebenarnya skandal yang menghebohkan. Sampai sini saya punya pandangan jelas ya, saya nggak terlalu khawatir dengan corona. Oke, sekarang kita lanjut ke IHSG. Bagaimana dengan kita punya IHSG? Begini teman-teman, sekarang kita punya IHSG ada di 4.800-an. Saya punya support 382 itu ada di sekitar angka 4.548. Jadi teman-teman akan melihat kalau indeks kita ini turun seperti ini, kemudian dia mantul naik lagi seperti ini, ngerti ya? Dia akan mantul naik di sekitar 38,2 ini, dia akan ada pantulan. Pada saat terjadi pantulan ini belum ada tanda-tanda perbaikan secara fundamental, secara global. Apabila belum ada tanda-tanda itu, teman bersiap untuk menghadapi krisis yang sebenarnya, karena kita punya indeks itu akan turun sampai ke target seperti tahun 2008, akan turun sampai ke 3.200. Jadi di sini kita bisa melihat pada saat dia mengalami rebound, ini akan saya ganti warnanya dengan warna hijau lah ya, biar kelihatannya. Apabila kita punya indeks itu di garis hijau ini terlihat rebound bersamaan dengan negara lain. Jadi kita mesti lihat kawasan, terus lihat Dow seperti apa pada saat terjadi rebound ini, apakah memang benar didukung oleh kondisi global yang juga naik, menguat. Nah, kita bisa berharap indeks kita itu akan lanjut ke atas. Jadi kita punya target di sekitar 4.500 sampai dengan 4.100 ya ini. Ya udahlah, di 4.500 sampai 4.100 kita harus lihat. Itu akan tercapai dalam beberapa minggu mungkin. Mudah-mudahan aja. Kalau nggak tercapai dalam beberapa hari sih, mestinya di pantulan garis hijau ini kalau didukung dengan data perekonomian dunia yang lebih bagus, ada harapan yang lebih cerah, kita punya indeks bisa berangkat, bisa kembali naik. Tapi kalau kita melihat tidak ada tanda-tanda yang menyenangkan, maka berikutnya kita akan melihat garis merah ini akan menjadi kenyataan, di mana indeks kita akan turun sampai lebih 50%. Sejarah tahun 2008 akan terulang. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, kalau ternyata kita punya indeks itu mengikuti kejadian tahun 98. Kita bisa berkata, kita bisa berdebat bahwa tahun 98 itu akan sulit kejadian, tapi teman-teman harus ingat tahun 98 itu memang berbeda. Tahun 98 kita ada krisis politik dan itu memang mengganggu banget. Tahun ini kayaknya krisis politiknya masih terlalu jauh, masih belum kelihatan ada tanda-tanda krisis politik. Cuman kita perlu waspada karena ini bukan cuma krisis ekonomi di negara kita aja. Krisis ekonomi secara global sama seperti tahun 98. Krisis ekonomi global masuk ke negara kita sebagai krisis ekonomi dalam negeri, kemudian diikuti dengan krisis politik. Nah, seperti itu kejadiannya kan. Nah, itu yang harus kita waspadai, itu aja yang kita lihat. Apakah ini sekedar nakut-nakutin? Enggak, saya rasa ini bukan nakut-nakutin, tapi tahun 98 saya belum terjun di bursa, jadi saya nggak tahu persis seperti apa kejadiannya di tahun 98. Tapi kira-kira seperti itulah. Itu yang dulu kita demo-demo itu di jalanan, kita turun ke jalan demo kan kelihatan barangnya. Gitu. Ada penggeraknya mahasiswa yang menjadi motor penggerak. Kalau sekarang kita nggak tahu, ada mahasiswa kayaknya masih adem-adem ayem aja. Bisa jadi masalah Jiwasraya ini terus bergulir, makin besar kayak bola salju dan membawa sistem keuangan jadi lebih parah lagi. Itu aja yang kita takutkan. Kalau benar itu kejadian, maka mungkin teman-teman akan melihat garis kuning ini yang akan jadi kenyataan, di mana pada saat kita lihat tidak ada tanda-tanda perbaikan secara global, negara lain juga masih mengalami resesi, kita akan turun lagi. Percabangannya nanti di sekitar Fibonacci 50%, kita akan lihat di sekitar 3.800 sampai 3.900. Kalau ada pantulan naik sedikit, tapi tidak didukung dengan perekonomian global, itu akan turun lebih dalam lagi.
kita akan lihat indeksnya benar-benar terpuruk. Ini sampai target 78,6. Ya, ini adalah pergerakannya yang mungkin saja terjadi. Ini hanyalah melihat langkah-langkah ke depan, belum pasti terjadi, tapi ini adalah langkah antisipatif. Jadi teman-teman bisa melihat duluan pada saat mau entry di pasar, lihatlah keadaan global, apakah benar ini sudah tercapai atau enggak. Alternatif lainnya, ya, ada alternatif lainnya. Kalau ternyata perekonomian ini demikian buruknya, situasi sangat buruk, ini saya hapus dulu ya. Situasi ini sangat buruk, sedemikian buruknya sampai kita melihat langsung indeks kita turun sampai ke Fibonacci 50%, ini sekitar 50%. Nah, ini agak lebih mengerikan, agak lebih frustasi ya. Ini akan lebih menguras emosi karena kita akan melihat indeks kita di sini, pasar kita akan mengalami fase sideways yang cukup panjang, sama seperti kejadian di mana ya. Kira-kira kejadiannya akan sama seperti ini di tahun 2000-an, di mana indeks kita bergerak sideways. Nah, tahun 2000 sampai 2002 dia bergerak sideways, nggak kemana-mana, naik turun tiap hari, tapi sebenarnya nggak jalan jauh. Nah, itu kejadiannya akan seperti itu. Mungkin dalam 2 atau 3 tahun kita akan lihat kalau kejadiannya sedemikian buruknya, perekonomian memang benar-benar mengalami krisis. Kita akan melihat ini dalam beberapa pekan berikutnya kemana arah indeks akan berjalan. Yang penting kita udah punya ancar-ancar. Punya ancar-ancar yang gak ada gunanya kalau kita nggak mau persiapkan diri. Nah, sekarang kita udah punya ancar-ancar. Saya udah punya ancar-ancar. Teman-teman saya udah kasih tahu ancar-ancarnya seperti apa pergerakan pasar kita. Nah, sekarang bagaimana kita menyiapkan langkah-langkah lanjutannya. Tetap di channel Stock Technician. Nanti kita akan bahas lagi saham. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita cuma bahas IHSG karena saya harus katakan percuma kita bahas saham, semuanya turun. Saya nggak akan mengeluarkan rekomendasi apapun. Hanya ada satu rekomendasi untuk semua trader, yaitu tinggalkan pasar saham, cari kerjaan lain. Oke, salam cuan untuk kita semua.